Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep comburan bikin sapi perah menghasilkan 40 liter per harinya. Dan untuk khususnya untuk subscriber ataupun untuk peternak sapi perah yang mengalami hasil perharinya itu susunya menurun, biar hasilnya susunya itu perharinya itu bisa meningkat, biar produksinya itu bisa stabil, teman-teman harus berinisiatif membuatkan comburan ataupun pakan yang bergizi. Dan untuk pakan yang bergizi itu tidak harus pakan-pakan yang mahal lur, cukup yang murah tapi komposisinya itu yang bernutrisi. Ini teman-teman, untuk di depan saya ini ada kurang lebih ada 7 ekor sapi perah yang siap diproduksi ataupun sudah menghasilkan 40 literan per harinya, teman-teman, seperti ini. Dan selain itu juga untuk kesehatan sapi itu sangat penting sekali, teman-teman. Agar kesehatan sapi itu penting, kita harus berinisiatif setiap hari ataupun setiap saat kita harus membersihkan kandangnya serutin mungkin, sebersih mungkin, agar kesehatan sapi perah itu terjaga. Selain kesehatan sapi perah itu terjaga, juga biar susu itu lebih stabil, lebih steril, teman-teman. Ini teman-teman, ini ada kurang lebih 7 ekor. Yang di sebelah ataupun yang di depan saya ini ada 5 ekor, dan di sebelah saya ini ada 2 ekor, teman-teman. Kita lihat dari belakang kandang seperti apa badan-badan sapi FH ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di belakang kandang. Seperti ini teman-teman penampakan dari indukan super ataupun dari sapi FH yang tadi sangat jumbo-jumbo, dan untuk kualitas kandangnya pun sangat terjaga sekali, terjamin. Agar kesehatan sapi itu tetap sehat ataupun biar produksi susunya itu biar stabil, teman-teman juga bisa harus memperhatikan kandangnya, teman-teman. Kandang itu harus bersih setiap saat ataupun setiap hari, biar kandang itu bersih. Nanti kesehatan dari sapinya itu juga bagus, teman-teman. Seperti ini untuk kandangnya sudah bersih, tadi sudah atau baru dibersihkan. Seperti ini menurut saya yang paling jumbo dari 7 ekor sapi FH, yang paling jumbo yang depan saya ini, teman-teman. Selain jumbo juga besar sendiri, terus untuk badannya juga panjang, gemuk. Selain gemuk, untuk puntingnya ataupun susunya ini, produksinya ini masih paling jumbo, paling besar sendiri, teman-teman. Ini teman-teman, untuk yang di depan saya ini hamil lur, kurang lebih ya 5 apapun 6 ini, teman-teman. Ini teman-teman kelihatan dari lendirnya. Ini hamil, teman-teman. Ini hamil. Dan untuk yang ini indukan, sudah indukan. Untuk di kandang sini kebanyakan ada yang hamil, ada yang enggak gitu, teman-teman. Untuk kebanyakan kayak gitu. Untuk caranya agar hasilnya itu bisa memproduksi susu-susu yang murni ataupun memproduksi susu-susu yang bagus adalah dengan cara kita berinisiatif membersihkan kandang-kandangnya itu, teman-teman, sebelum kita ambil susunya ataupun sebelum kita perah susunya, agar kesehatan sapi itu terjaga. Selain kesehatan sapi itu terjaga, juga dari susunya itu lebih steril lur. Kita lanjut seperti apa bahan-bahan comburannya lur, ataupun bahan racikannya, agar hasilnya itu bisa memuaskan. Tiap hari itu bisa mencapai 40 liter ataupun bahkan lebih, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi cara ataupun resep rahasia bikin produksi susu sapi perah itu meningkat. Tiap harinya itu bisa mencapai 40 liter bahkan sampai 50 liter ton.
teman-teman. Untuk caranya sangat gampang sekali. Untuk bahan-bahannya yang bisa meningkatkan produksi susu ataupun memperbanyak produksi susu adalah berada di depan saya ini teman-teman, yang berada di karung putih ini. Dan untuk bahannya ini pun sangat terjangkau ataupun sangat sederhana, tapi untuk hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang berada di depan saya ini, yang berada di karung putih ini. Ini adalah konsentrat telur ataupun konsentrat fermentasi jadi. Kenapa di sini menggunakan konsentrat fermentasi jadi? Karena konsentrat fermentasi jadi itu untuk komposisinya sangat banyak sekali. Selain dari komposisinya juga dari fungsinya ataupun manfaatnya itu mempunyai, bisa mempercepat, bahkan bisa untuk sebagai penggemukan. Dan untuk di kandang sederhana ini yang digunakan yaitu konsentrat untuk penggemukan dan juga konsentrat untuk memperbanyak ataupun meningkatkan produksi susunya biar stabil, biar perharinya itu bisa mencapai 40 liter bahkan 50 liter perharinya teman-teman. Dan untuk teman-teman ini teman-teman, untuk rahasianya agar susunya itu stabil, biar susunya itu melimpah adalah dengan cara kita ikan ataupun menggunakan comburan yang sederhana tapi mempunyai komposisi ataupun nutrisi tinggi yang terkandung dalam konsentrat ini. Dan untuk bahan-bahannya pun sangat banyak sekali, salah satunya dari polar yang sudah dipres ataupun seperti ini. Dan untuk polar ini berbeda dari polar-polar yang lainnya ataupun berbeda dari polar penggemuk sapi biasanya. Kebanyakan kalau polar biasanya itu kecil-kecil, kalau ini besar-besar teman-teman, karena perbedaan dari ternak. Karena ini ternak sapi perah ataupun menghasilkan susu, jadinya lebih banyak nutrisinya ataupun lebih banyak komposisinya yang terkandung dalam karung ini ataupun yang terkandung dalam konsentrat ini, seperti polar tadi, terus beras jagung, terus kedelai, gandum, kemudian penggemuk khusus sapi perah ataupun bisa biar mempercepat produksi susunya yang sudah dicampur menjadi satu ini, dan hasilnya kayak ini teman-teman. Dan untuk baunya pun sangat gurih, selain gurih juga harum teman-teman. Ini sangat disukai sekali untuk sapi perah. Untuk teman-teman bisa meniru dengan resep seperti ini. Dan selain dari konsentrat fermentasi jadi, di sini juga masih menambahkan bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya yang berada di depan saya ini, yang berada di karung putih ini juga. Dan untuk bahan ini sebagai bahan campuran lur ataupun bahan tambahan dari konsentrat tadi, yaitu untuk namanya adalah dedak padi lur ataupun bekatul. Dedak padi ini sebagai bahan campuran ataupun bahan tambahan dari konsentratnya. Dan untuk cara pemberiannya sangat sederhana sekali agar hasilnya itu memuaskan, biar produksi susu per hari itu bisa mencapai 40 liter bahkan 50 liter susu. Untuk caranya itu berbeda dari peternak-peternak lain. Untuk di kandang sederhana ini menggunakan metode sendiri ataupun menggunakan trik sendiri, yaitu dengan cara memberikan dari konsentrat ini tanpa dicampur dengan air ataupun comburan kering lur. Ini bisa meningkatkan ataupun bisa memperbanyak produksi susu biar hasilnya itu maksimal. Jadinya untuk di kandang sini itu ataupun di peternak sini itu tidak menggunakan air, hanya comburannya itu keringan tanpa ada air. Dan untuk airnya itu sudah disiapkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan di depan makanan ataupun di depan kandangnya seperti ini teman-teman. Untuk
alat minumnya ataupun tempat minumnya kayak ini yang terbuat dari bak ataupun ember yang sudah dipatenkan ataupun yang sudah dicor seperti ini. Dan untuk caranya biar lebih mudah, biar lebih sapinya itu kalau minum biar lebih sepuasnya dengan cara berinisiatif kita memberikan ataupun membuatkan kandang-kandang yang layak, kemudian kandang-kandang yang bersih seperti ini. Seperti untuk pemberian minumnya juga sudah disediakan. Nanti pada saat kita memberikan konsentrat kering ini, setelah konsentratnya kering habis, otomatis untuk sapi-sapi tersebut kalau mengalami kehausan bisa mencari langsung di tempat yang sudah disediakan. Dan untuk airnya kalau bisa, kalau menggunakan comboran seperti di kandang sederhana ini, teman-teman bisa memerlukan ataupun memberikan airnya itu yang full. Karena apa? Karena untuk comboran di sini tidak menggunakan air, jadinya untuk minumnya itu kita menyediakan minumannya itu yang full, yang banyak. Dan untuk minumnya itu di sini menggunakan minum air mineral lur, ataupun air bersih. Untuk teman-teman bisa menggunakan air yang lainnya selain dari dua bahan tadi, dari konsentrat sama dedak padi. Di sini juga masih menambahkan bahan satu lagi ataupun bahan berikutnya. Dan untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang berada di depan saya ini. Ini sangat populer sekali di kalangan peternak desa ataupun wong plosok, karena disukai sekali ataupun digemari sekali, khususnya untuk peternak sapi potong ataupun peternak sapi perah juga memanfaatkan dari daun ini teman-teman. Dan untuk namanya ini adalah rumput gajahan lur, ataupun rumput paicong. Kebanyakan rumput ini tuh tumbuh lebat sekali seperti ini. Dan untuk cara pemberiannya itu kalau di kandang sederhana ataupun di kandang sapi perah ini, setelah diberi comboran ataupun setelah malam hari lur. Pada waktu malam hari di kandang sederhana ini diberi dengan makanan tambahan ataupun rumput hijauan seperti ini, biar hasilnya itu lebih jos, lebih bagus teman-teman. Selain dari konsentrat ataupun selain dari menu comboran garing ataupun keringan, yaitu menggunakan bahan tambahan berupa rumput hijauan. Dan untuk rumput hijauan itu teman-teman bisa menggunakan rumput hijauan dari rumput odot ataupun rumput liar. Seperti itu teman-teman untuk caranya agar bisa meningkatkan ataupun supaya menghasilkan produksi susu perharinya itu bisa mencapai 40 liter bahkan lebih. Yaitu teman-teman bisa berinisiatif seperti di kandang ini, yaitu untuk bahan-bahannya itu menggunakan dua bahan, yaitu konsentrat fermentasi jadi khusus untuk sapi perah, kemudian sama dedak padi, dan ditambah dengan rumput hijauan. Dan untuk rumput hijauan di sini menggunakan rumput hijauan yang bernutrisi tinggi, yang disukai ataupun yang digemari sapi, yaitu rumput odot, rumput gajah. Dan untuk comborannya di sini menggunakan comboran kering. Kalau teman-teman pengen menggunakan comboran basah juga nggak masalah, ataupun meniru dengan di kandang sederhana ini juga bisa. Tapi kalau meniru di kandang sini, teman-teman harus menyediakan minumnya itu lebih full teman-teman, lebih banyak dari sebelumnya, yaitu dengan cara kita menyiapkan tempat-tempat kayak ini ataupun gimana, tempat bak ataupun gimana, biar minumnya itu lebih los teman-teman, biar hasilnya itu juga lebih bagus. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.